Pak Sigit, seberapa dekat dengan Verdi Sambo? Terhadap Verdi Sambo sendiri selaku pejabat utama yang ada di Mabes tentunya cukup dekat. Halo Medikers. Sejak kasus Verdi Sambo bergulir, hubungan antara ia dan Kapolri Jenderal Listio Sigit menjadi sorotan publik. Hubungan kedekatan ini pun diakui oleh Listio Sigit sebagai hubungan struktural. Karena posisi Sambo sebagai Kadipropam yang membuatnya banyak melakukan koordinasi dengan Kapolri. Lantas seperti apa perbandingan karir dan kekayaan antara Verdi Sambo dan Kapolri? Mari kita bongkar. Verdi Sambo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit beda 3 angkatan dalam Korps Bayangkara. Sambo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994, sedangkan Listio Sigit lulus Akpol di tahun 1991. Setelah lulus pendidikan, keduanya sama-sama ditugaskan di ibu kota. Sambo bertugas sebagai Pamapta Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 1995. Dan Listio Sigit diamanahkan sebagai Pamapta Polres Tangerang tahun 1992. Selain itu, keduanya juga sama-sama mengambil pendidikan kejuruan dasar reserse. Setelah menyelesaikan pendidikan kejuruan, Sambo dan Sigit langsung terangkat sebagai Kanit. Bedanya, Listio Sigit menjadi Kadit Reserse Ekonomi Polres Tangerang tahun 1993. Sedangkan Verdi Sambo menjadi Kanit Buser Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 1996. Setelah itu, karir keduanya berbeda jalan. Listio Sigit ditugaskan untuk menjadi Komandan Peleton dan Komandan Kompi Taruna Akpol masing-masing pada tahun 1994 dan 1995. Sementara Sambo setia menjadi Kanit Resintel di 2 polsek yang berbeda, yakni Polsek Metro Pasar Rebo dan Polsek Metro Cakung. Kemudian pada tahun 1998, Listio Sigit melanjutkan pendidikan strata satunya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, sambil menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Metro Tangerang. Di saat yang sama, Verdi Sambo mendapat kenaikan pangkat menjadi Wakapolsek Metro Matraman, lalu digeser menjadi Wakasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 2001. Sementara itu, karir Listio Sigit sudah melejit menjadi Kapolsek Metro Duren Sawit pada tahun 2002 dan Kapolsek Metro Tambora tahun 2003. Di tahun yang sama, Verdi Sambo justru dipindahkan ke Jawa Barat untuk mengisi posisi Kasatreskrim Polres Bogor. Lalu setahun kemudian, ia dimutasi menjadi Kanit 4 Satop 1 di Treskrim Polda Jabar. Sementara itu, Sigit dimutasi menjadi Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat tahun 2005. Lalu terangkat menjadi Kapolres Pati tahun 2009 dan dipindahkan menjadi Kapolres Sukoharjo pada tahun 2010 dan dipindahkan lagi sebagai Kapolres Surakarta pada tahun 2011. Tahun berikutnya, Sambo menyusul menjadi Kapolres dimulai dari Kapolres Purbalingga pada tahun 2012, lalu dipindahkan menjadi Kapolres Brebes pada tahun 2013. Perjalanan karir Listio Sigit bermuara pada markas besar Korps Bayangkara saat ia terangkat menjadi Kasubdit 2 di Tipidum Barreskrim Polri pada tahun 2012. Lalu dimutasi menjadi Direktur Reskrimum Polda Sulawesi Tenggara pada tahun 2013. Menyusul seniornya, pada tahun 2015, Verdi Sambo dikembalikan ke ibu kota dengan jabatan sebagai Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Karir menterainya berlanjut setahun kemudian, ia didaulat menjadi Kasubdit 4 di Tipidum Barreskrim Polri. Lalu digeser ke Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Sementara itu, Listio kembali ditarik ke ibu kota bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada 2014. Listio pun dipercaya menjadi ajudan presiden sekitar 2 tahun yang didampingi Jokowi dalam beraktivitas. Bebas dari penugasan sebagai ajudan, Listio diangkat menjadi Kapolda Banten pada tahun 2016. 2 tahun kemudian ia terpilih untuk menjadi Kadipropam Polri pada tahun 2018. Sedangkan Verdi Sambo menjabat sebagai Kadipropam pada tahun 2020. Sebelumnya ia sempat menjadi orang terdekat Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan jabatan sebagai Kosprimim Polri pada tahun 2018. Lalu dimutasi menjadi Dirtipidum Barreskrim Polri pada tahun 2019. Sementara itu, Jenderal Listio dimutasi menjadi Kabarreskrim Polri pada tahun 2019 dan pada akhirnya terangkat menjadi Kapolri pada tahun 2021. Nasib terbalik justru dialami oleh Verdi Sambo yang di ujung karirnya malah dipecat secara tidak hormat. Menjabat sebagai orang nomor 1 di institusi Polri, ternyata total kekayaan Jenderal Listio Sigit masih kalah jauh dibanding kekayaan Verdi Sambo yang secara pangkat maupun jabatan berada di bawahnya. Dalam laporan harta kekayaannya yang termuat di laman LHKPN KPK,
Listio Sigit hanya mempunyai harta senilai 9,2 miliar rupiah. Sedangkan total kekayaan Ferdy Sambo ditaksir hampir mencapai 1 triliun rupiah. Harta kekayaan Jenderal Listio terdiri dari aset harta bergerak sebesar 975 juta rupiah, serta aset kas dan setara kas senilai 1,46 miliar rupiah. Selain itu, Listio Sigit Prabowo juga memiliki tanah dan bangunan sebanyak 3 bidang yang terletak di kawasan Semarang, Tangerang, dan Jakarta Timur dengan nilai sebesar 6,1 miliar rupiah. Untuk hunian sehari-harinya, Listio Sigit juga memiliki rumah dinas di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Rumah sang Kapolri ini memiliki 2 lantai dan terlihat cukup mewah. Namun rumah dinas milik Sambo ternyata jauh lebih mewah, meskipun terletak di kompleks yang sama. Rumah dinas Sambo memiliki 3 lantai, bahkan saat proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J berlangsung, terlihat isi rumah Sambo yang tak kalah mewah dengan penampakan luarnya. Yang paling menarik perhatian adalah keberadaan lift berwarna emas dan perabotan-perabotan yang super besar. Selain itu, Sambo juga memiliki sebuah rumah elit di kawasan Magelang. Rumah inilah yang menjadi tempat awal percekcokan antara istri Ferdy Sambo dan Brigadir J. Tak diketahui pasti bagaimana potret rumah yang berada di perumahan Cempaka Residen tersebut. Tapi setelah ditelusuri diketahui harga klaster perumahan di Cempaka Residen berkisar di harga 1,3 miliar rupiah. Selain rumah, deretan koleksi mobil mewah Ferdy Sambo juga terungkap ke media. Totalnya ada 6 unit mobil dengan harga yang mencapai miliaran rupiah. Yang pertama adalah mobil Lexus NX 300 F Sport dengan nomor polisi B77 SAM. Mobil keluaran tahun 2021 ini mempunyai harga mulai dari 1,1 miliar rupiah. Mobil berikutnya adalah Lexus RX 300 F Sport. Mobil berwarna hitam ini dihargai sekitar 1,5 miliar rupiah. Masih mobil pabrikan Lexus, selanjutnya ada Lexus LM 350. Mobil produksi tahun 2020 ini memiliki nilai jual sebesar 1,6 miliar rupiah. Di antaranya semua koleksi mobilnya yang paling mahal adalah Lexus LX 570 F Sport dengan harga 3,1 miliar rupiah. Selain Lexus, Sambo juga mempunyai 2 mobil pabrikan Toyota, yaitu Toyota Land Cruiser yang estimasi harganya senilai 2,2 miliar rupiah, serta mobil Toyota Kijang Innova Venturer dengan harga 494 juta rupiah. Sementara itu, Kapolri Listio Sigit hanya mempunyai 2 koleksi mobil dengan laporan harta kekayaannya, yaitu mobil Toyota Fortuner keluaran tahun 2018 seharga 320 juta rupiah, serta satunya lagi mobil Toyota SUV Fortuner produksi tahun 2019 yang memiliki harga 350 juta rupiah.